Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri dari Hukum Laut kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan danau, sungai, rawa, dan waduk kira-kira masuk zona apa. Pertama-tama saya akan menjelaskan danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampungan air dan pendukung ekosistem perairan darat. Di samping itu, danau juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan sanitasi, irigasi, pertanian, perikanan, pembangkitan listrik tenaga air, dan dapat juga dimanfaatkan sebagai olahraga serta pariwisata. Mengingat pentingnya peranan danau bagi lingkungan, pemerintah berkewajiban menjaga kelestariannya guna mencegah kerusakan dan bencana lebih lanjut seperti kekeringan dan banjir. Danau merupakan kekayaan alam yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai langkah pengamanan dan pengelolaan danau oleh pemerintah, penetapan daerah sempadan danau harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan ditetapkan garis sempadan danau, pemerintah dapat membatasi bangunan dan kegiatan yang dapat mencemari ekosistem danau. Sungai adalah aliran air permanen yang mengalir dalam satu arah dari sumbernya menuju muaranya, yang dapat berupa laut, samudra, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Sungai terbentuk melalui proses geologis yang panjang, termasuk erupsi, presipitasi, dan pencairan salju. Mereka memiliki karakteristik untuk seperti lebar, kedalaman, dan debit air yang bervariasi. Berikut beberapa fungsi utama sungai. 1. Sumber air bersih. Sungai menyediakan sumber air bersih yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air sungai digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Kedua, irigasi. Di daerah pertanian, sungai digunakan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi tanaman. Hal ini memungkinkan pertanian yang lebih produktif dan meningkatkan produksi pangan. 3. Transportasi. Sungai telah digunakan sebagai jalur transportasi sejak dahulu. Di Indonesia, beberapa sungai seperti Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat yang digunakan untuk transportasi barang dan manusia. 4. Habitat ekosistem. Sungai adalah rumah bagi berbagai spesies ikan, burung, reptil, dan organisme air lainnya. Mereka menyediakan habitat yang penting bagi keberagaman hayati di Indonesia. Lahan rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah atau wetland yang terletak antara wilayah sistem darat atau terestrial dengan sistem perairan dalam atau akuatik. Wilayah ini dicirikan oleh muka air tanahnya yang dangkal atau tergenang tipis. Menurut Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan Nasional, Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan atau P2NVLRB disebut rawa apabila memenuhi 4 unsur utama berikut, yaitu yang pertama, jenuh air sampai tergenang secara terus-menerus atau berkala yang menyebabkan suasana anaerobik. 2. Topografi landai dasar sampai cekung. 3. Sedimen mineral atau akibat erosi terbawa aliran sungai dan atau gambut akibat tumpukan sisa vegetasi setempat. 4. Ditumbuhi vegetasi secara alami. Waduk, bahasa Inggrisnya reservoir, dari Prancis reservoir yang berarti wadah,
tempat penyimpanan adalah danau buatan atau danau alam yang diperbesar yang terbentuk dari pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai. Yang pertama, waduk dibangun dengan cara seperti membangun sebuah bendungan, yaitu dengan menggali tanah atau menerapkan teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Istilah reservoir dapat juga digunakan untuk menjelaskan penyimpanan bawah tanah seperti sumber air bawah tanah, sumur, atau sumur air. Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalaman. Khususnya Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internasional. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya sebagian pedalaman laut tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Lebar zonasi dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut. Setelah mengetahui bahwa adalah wilayah kedaulatan bagian laut hingga udara di atas laut, Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta kilometer dan panjang garis pantainya sampai 81.000 kilometer. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencarian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencarian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya, masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan yang ilegal. Sebagai warga Indonesia, Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui United Nations Competition of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 sebagai wawasan Nusantara. Perairan laut Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ketiganya menggunakan pengukur berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Batas teritorial laut Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut selepas adalah 12 mil. Pada era laut yang termasuk dalam garis dalam ini, kedaulatannya penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga tanah, lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia. Luas laut teritorial adalah 2.052.583 km, di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai, khususnya untuk pelayanan internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52, dan juga 53 KHL tahun 1992. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.